dalam kelas. Nah, sesuai kesepakatan kita nanti ya. Oke, nanti Bu Guru akan membagikan post-it. Post-it itu adalah kertas. Nah, seperti ini ya. Kalian nanti tuliskan kesepakatan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Contohnya, kalau misalkan kalian datang ke sekolah itu harus apa? Iya, harus tepat waktu seperti itu ya. Contohnya ya. Oke, bisa menuliskan di sini? Ya, nanti untuk berdiskusi dengan teman kalian ya. Jadi berdua nanti diskusi satu kesepakatan. Oke? Bu Guru bagi dulu, oke? Tuliskan di sini ya. Oke, nanti diskusi sama temannya. Iya, nulisnya dia nggak ada lemnya. Ini bawahnya ada lemnya, itu nggak usah ditulis di atasnya, ya? Sudah kebagian semua? Ya, silakan ditulis dulu ya. Menghargai teman. Ya, apa? Ayo, iya boleh. Apa yang harus dituliskan? Ayo ditulis. Tulisannya yang jelas. Ya, tulisannya yang jelas. Menghargai teman waktu. Iya, dituliskan di sini. Ya, menghormati. Iya, yang kalian tulis nanti yang ditembak ya. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai? Sudah selesai, silakan nanti kalian tempel di depan ini ya. Siapa yang mau maju? Boleh, Mbak Adel semuanya boleh ditempelkan. Yang tadi nulis tempelkan di sini ya. Ayo. Iya, yang tadi nulis tempelkan di depan. Ini paling ini. Ya tapi ya begini ya. Iya,
Iya, cepat datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Menghormati guru. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ini beberapa kesepakatan kelas yang kita buat tadi, ya. Jadi untuk hari ini dan seterusnya kita harus mematuhi dan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, semuanya siap? Siap. Ya, kalau begitu, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelas 2 membuat keyakinan kelas. Kami sangat senang karena dalam keyakinan kelas tersebut kami bisa semakin disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sumerjo, Ibu Lasmiati, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Sumerjo yang saya hormati pula. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan suatu kegiatan, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Marilah kegiatan pemaparan materi diseminasi budaya positif kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu inti. Untuk pemaparan materi ini akan disampaikan oleh beliau, Ibu Nasmini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan untuk menghadiri acara pada hari ini, yaitu acara pemaparan diseminasi budaya positif. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu Guru semua diberi kesehatan. Dan saya berharap untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu Guru dapat mengikuti dengan berpartisipasi aktif. Oke? Saya akan memaparkan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif dan nilai kebajikan universal. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama yaitu, apakah Anda setuju ya dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju? Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak? Setuju. Setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya jelas setuju. Setuju. Oke, berarti Bapak Ibu dari ketiga pertanyaan tersebut jawabannya setuju semua, ya? Iya Bu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah jawaban Bapak Ibu ini benar atau tidak, gitu ya? Ya Bu. Ya. Nah, ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya, kita akan melakukan permainan terlebih dahulu. Ada A dan B, ini diibaratkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya, jadi nanti saya ingin Bapak Ibu berkenan maju ke depan, 2 orang. Yang satu nanti silakan mengambil secari kertas dan menggenggam
programnya, ya. Dan yang satu nanti silakan dilihat daya upayanya gimana supaya genggaman tangan tersebut itu terbuka, gitu ya. Siapa yang ingin maju ke depan? Saya Bu. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu Irna. Pak, boleh bertanya enggak? Boleh. Yang digenggam apa ya Pak ya? Kertas Bu. Nah, isinya barang apa ya Pak ya? Atau tulisannya apa ya Pak? Rahasia dong. Boleh Pak, saya lihat. Enggak boleh. Gambaran tak kasih uang. Enggak. Saya sudah punya uang. Saya traktir ya Pak ya? Enggak mau. Nanti tak bilangin buka es loh ya kalau enggak dibuka. Apa urusannya sama buka es? Iya tak bilangin aja biar Pak Arif bisa membuka biar saya tahu apa yang digenggam. Enggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Itu rahasia saya sih Bu soalnya. Oh gitu. Nanti kalau Ibu tahu kan rahasia saya tak bongkar Bu. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Terima kasih. Betul Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sudah mempraktekkan. Bagaimana Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu tadi yang pegang kontrolnya siapa ya? Maksudnya ya dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena tadi Pak Arif sudah dibujuk, bahkan mau dikasih uang, mau ditraktir, tapi tetap tidak mau. Berarti orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya, berarti dirinya sendiri yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada disiplin positif menurut William Glasser, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu tujuan untuk memotivasi ada dua, yaitu memotivasi ekstrinsik dan memotivasi intrinsik. Memotivasi ekstrinsik yaitu ada untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan memotivasi intrinsik yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Selain untuk memotivasi yaitu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini
bisa kita lakukan, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Dan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Ya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini menurut William Fraser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin itu? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, artinya yaitu belajar, yang memiliki konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang mereka ingin mereka hargai, ya. Apa yang dia hargai, maksudnya seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungannya itu umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5. Apa saja ya Bapak Ibu? 5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan berilmu. Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Itu ada tujuannya Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya adalah motivasi eksternal. Apa yang akan
terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Jadi ini mempunyai tujuan untuk disiplin positif. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, suatu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini contohnya ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menurut Bapak Ibu ini merupakan nilai-nilai apa ya? Atau keyakinan apa ya? Biar selamat. Biar selamat? Ya, selamat. Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini waktu COVID kemarin ya, Bapak Ibu, menggunakan masker, bahkan kita lanjutkan sampai sekarang karena itu penting, ya. Mencuci tangan. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini termasuk apa ya? Nilai apa ya? Apakah untuk kesehatan? Apakah untuk keamanan? Menjaga kesehatan? Dua-duanya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, biar disiplin. Biar disiplin. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif ini akan tercipta ya adanya lingkungan yang positif dengan adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ya di sini ada
Belajar. Semangat belajar. Berarti termasuknya itu termasuk Disiplin. Oke. Kalau yang ini Bapak Ibu, datang tepat waktu, mengucapkan salam, termasuk kesepakatan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kesepakatan juga masuk. Iya. Peraturan. Peraturan. Kalau menjaga kebersihan sekolah, Kesepakatan. kesepakatan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kesepakatan. Aktif dalam pembelajaran, Kesepakatan. Ya. Yang termasuk kesepakatan kelas yaitu yang ada di sini Bapak Ibu, ini semua sudah termasuk kesepakatan. Bahkan termasuk datang tepat waktu itu juga kesepakatan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu contoh. Oke. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab, misalkan anak itu tidak usah disuruh-suruh, dia berinisiatif sendiri langsung mengembalikan buku ke tempatnya. Contoh yang selanjutnya itu dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau peraturan. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk keyakinan kelas, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya itu yang demi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau bersahabat. Menggunakan masker. Keyakinan kelasnya itu demi kesehatan dan keselamatan. Terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Teori hukuman maksudnya yaitu hukuman merupakan sanksi fisik maupun verbal untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Teori penghargaan atau reward adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan yang dibuat dengan persyaratan. Yaitu persyaratannya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi keterpatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, hasil risetnya yang Bapak Ibu sekarang menjadi 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ini contohnya. Ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
pagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya Bapak Ibu ada muridnya sering datang terlambat. Nah, Bapak Ibu akan memberikan perintah kepada anak yaitu untuk menuliskan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi 100 kali. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik secara fisik maupun secara sakit hati ya, lahir ya, untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedang konsekuensi stimulus atau tanggapan ya. Dan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, hukuman. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga akan membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman juga mengakibatkan rasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi akan memberikan rasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini ada selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makan, dan minum. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dan keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ada 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol yaitu ada penghukum, penulis,
bersalah, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Apa tindakan guru kalau di posisi penghukum? Jadi guru bisa berbuat, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Dengan perkataan bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu yang dikatakan guru kalau sebagai penghukum. Dan hasilnya, ini murid bisa memberontak, bahkan bisa berbohong, kaitan dengan kualitas. Bagaimana murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, jadi anak itu cenderung membangkang kalau dinasihati guru. Dan dampaknya pada murid apa? Itu murid itu akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Kalau itu dilihat dari tindakan kita sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi tindakan guru itu bisa jadi berceramah dan mengatakan seharusnya, misalkan seharusnya kamu itu datang tepat waktu, gitu. Terus, dan ibu kecewa karena kamu tadi sudah gini-gini, gitu ya. Terus guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Itu hasilnya apa? Menyembunyikan atau ya seperti tadi, menyangkal, berbohong, itu yang akan dilakukan murid. Dan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata pun juga seperti karena dia merasa bersalah, maafkan saya, maafkan saya Pak. Dan dampak pada murid merasa rendah diri. Kalau guru sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Bisa seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu juga pernah membantu. Terus hasilnya apa terhadap muridnya itu ketergantungan. Kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Dampak pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan bergantung pada orang lain. Kalau guru bertindak sebagai pemantau, guru akan berbuat, menghitung, dan mengukur. Dengan contoh, apa peraturannya? Hasil yang didapatkan dari murid yaitu menyesuaikan diri, dan murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu contohnya. Dan dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Dan terakhir yaitu tindakan guru sebagai manajer. Dengan guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa
memperbaiki hal-hal ini. Nah, itu ya, mengeluarkan pribadi itu hasilnya untuk murid. Kalau dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya untuk murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang bisa dikatakan pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Ini kalau membuat orang bersalah. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak guru. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sedangkan sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ini selanjutnya yaitu materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Dengan Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya. Dan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ini akan membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Kebutuhan, validasi kebutuhan ini, contohnya guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini akan melihat anak, melihat kesalahannya. Anak itu akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru juga bisa berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Contoh-contoh pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Demikian pemaparan saya terkait dengan budaya positif, ya, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo. Atau memberi masukan, saran, dan komentar? Tidak ada? Saya ingin bertanya, Bu. Saya sudah ada. Terima kasih. Di sini saya
terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di akhir sekolah? Yang pertama, kita bisa menerapkan dengan cara yaitu melakukan pembiasaan. Oke. Pembiasaan seperti literasi atau seperti sholat duha sebelum pengajaran dimulai. Jadi kegiatan pembiasaan tersebut tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Seperti itu, Bu. Mungkin ada yang lain? Bapak, Pak Arif mau bertanya? Cukup, ya. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik itu harus bisa bertindak sebagai manajer di saat kita menemui anak-anak didik kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus menjadi manajer, tidak menjadi seorang penghukum, karena penghukum itu bisa mengakibatkan anak didik kita itu menjadi orang yang merasa bersalah, menjadi orang yang pendendam. Jadi bisa jadi nanti efeknya itu bisa jangka panjang ya Bapak Ibu. Seperti itu. Demikian saya akhiri dan saya mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Hasini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.